Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'd. Pemirsa Bandung TV, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Bagi yang sedang ditimpa musibah, bagi yang sedang ditimpa bencana, bagi yang sedang ditimpa kesusahan, mudah-mudahan Allah angkat semuanya, menjadi membereskan semuanya, dan insya Allah menjadi berkah. Telaga hati kali ini kita akan mencoba membawakan sebuah tema yang ini luar biasa akhir-akhir ini kita, karena dunia sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Artinya banyak sekali berbagai ancaman-ancaman yang serius, terutama dalam hal banyak sekali penyakit-penyakit yang kita tidak bisa perkirakan sebelumnya. Dan kita akan mencoba ada alternatif pengobatan yang luar biasa. Salah satu ajaran Nabi, yaitu kalau di Tibun Nawawi itu ada, kemudian ada kayak bekam yang lain-lain. Kita akan mencoba lebih spesifik tentang pengobatan ruqyah, ya, mengenal lebih dalam pengobatan ruqyah syariah. Alhamdulillah di studio Bandung TV kita telah kehadiran seorang pakar, ya, pakar pengobatan ruqyah syariah di Indonesia, atau wabil khusus bahkan beliau ini sudah terkenal dan sudah menjelajahi, bukan di Indonesia saja, beliau sudah ke Brunei, beliau sudah ke Malaysia, beliau juga sudah ke Singapura, ya, bahkan sudah membuka training dan lain-lain. Kita perkenalkan, kita ini mudah-mudahan ada yang mengenal Ustadz Eri Abdul Rahim. Tad, apa kabar Tad? Alhamdulillah baik Tad, ya. Mungkin kalau di Bandung dan sekitarnya belum terlalu familiar, karena beliau lebih dulu di luar Jawa Barat, ya. Apalagi Tad, boleh pengenalan dulu Tad nih, biar masyarakat Jawa Barat, wabil khusus Kota Bandung dan sekitarnya juga lebih mengenal Tad. Silakan Tad. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dal amin. Peserta pemirsa Bandung TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita bisa berada di tempat ini yang insyaallah dimuliakan oleh Allah dalam rangka sedikit mengenalkan tentang pengobatan Nabi, ya, yang hari ini banyak orang nggak tahu, padahal informasi sudah sangat banyak. Makanya alhamdulillah Bandung TV memberikan fasilitas kepada kita, menjembatani agar masyarakat lebih paham tentang satu metode pengobatan yang dulu digunakan oleh Rasulullah SAW untuk melakukan pengobatan. Jadi saya alhamdulillah selama ini melakukan aktivitas ruqyah syariah itu dari tahun 2004 sampai sekarang. Kemudian dari tahun 2012 itu sudah melakukan aktivitas training ruqyah, memulai. Dan saya lebih banyak memang selama ini keluar negeri. Jadi dari tahun 2012 sampai 2023 awal itu saya banyak aktivitas di luar negeri. Artinya 2012 sampai 2022. 2023 baru saya stop semua kontrak di luar negeri. Hampir 10 tahun di luar negeri tadi? Hampir 10 tahun di luar negeri. Dan kita di sana memang dikontrak untuk mengajarkan bagaimana tata cara melakukan ruqyah. Dari basic awal, ada level 1, level 2, level 3. Dari bagaimana meruqyah diri sendiri, keluarga, sampai kepada training of trainer, yaitu mengajarin orang menjadi trainer ruqyah syariah. Jadi alhamdulillah kita sudah punya trainer itu ratusan trainer tersebar di berbagai negara. Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, insya Allah sudah ada. Masya Allah, gitu. Luar biasa. Nah, kan banyak orang yang selalu bertanya-tanya nih, metode ruqyah ini selalu diidentikan dengan pengobatan yang menggunakan jin yang lain-lain. Tad bisa lebih ini nggak, sampai sejauh mana sih Tad pengenalan metode
ruqyah ini sehingga tidak menjadi sakwa sangka di tengah-tengah masyarakat kita, Tan? Iya, baik. Jadi ruqyah itu secara bahasa adalah doa. Ya, doa. Jadi ketika orang ditanya, ketika saya ngisi training biasanya saya tanya, siapa di sini yang belum pernah melakukan ruqyah? Maka rata-rata dari mungkin 100 peserta, 200 peserta, 90% itu akan angkat tangan, nggak pernah ruqyah gitu kan. Kemudian saya bilang, tadi sudah makan belum sarapan pagi? Dia bilang sudah. Ketika sarapan pagi, baca doa nggak? Baca doa. Minimal bismillah kan? Oke, baca doa bismillah. Nah, doa adalah ruqyah. Jadi ketika Anda membaca doa sebelum makan, maka berarti Anda meruqyah secara bahasa ya. Jadi doa-doa yang kita bacakan selama ini itu sebetulnya adalah ruqyah. Makanya doa-doa yang disesuaikan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, semuanya itu tujuannya satu, untuk melindungi diri kita dari pengaruh gangguan. Ya, kenapa kita disuruh makan pakai tangan kanan? Karena setan pakai tangan kiri. Kalau kita makan pakai tangan kiri, kebiasaan setan, maka setan akan masuk ke dalam tubuh kita. Kenapa kita mengucapkan bismillah sebelum makan? Agar apa? Agar setan tidak masuk ke dalam tubuh kita dan mempengaruhi. Kalau dia dari luar bisikin, itu tidak sekuat ketika dia masuk. Kalau dia masuk bukan hanya bisikin, tapi dia bisa mengendalikan tubuh kita gitu. Makanya doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah itu adalah ruqyah secara bahasa. Nanti kalau secara istilah baru berbeda. Kalau secara istilah adalah bacaan yang dibacakan, ya, yang diambil dari Al-Quran atau hadis, doa-doa hadis untuk orang-orang yang terkena bala atau untuk orang-orang yang terkena penyakit. Itu secara istilah. Artinya gangguan itu juga bisa datang karena dari kiriman atau juga memang dari perbuatan kita sendiri yang mengundang tadi ya. Itu. Jadi ada beberapa penyebab ya. Beberapa penyebab yang menjadikan seseorang itu terkena gangguan. Bisa jadi dari dirinya sendiri, bisa jadi orang lain. Contoh, kami pernah meruqyah seorang hafizoh, hafal Quran 30 juz. Hafizoh. Kemudian ketika reaksi, ya qadarullah jinnya bicara gitu ya. Kita tanya, kamu masuk ke dalam tubuh wanita yang hafal Quran ini dari mana pintunya? Dia bilang, saya sudah ngintai lama. Dan kemarin dia minum pakai tangan kiri. Jadi gara-gara dia melakukan satu kemaksiatan, minum pakai tangan kiri, setan itu bisa masuk dan kemudian merasukin. Berarti itu kan dari kesalahan diri sendiri. Kemudian ada juga, saya pernah meruqyah ketika di Malaysia, itu viral di YouTube saya, ya, meruqyah Raja Jin Kinabalu judulnya. Masya Allah. Itu ratusan ribu yang nonton. Nah, itu kenapa dia kerasukan jin? Karena ternyata dia mengamalkan satu amalan yang dia pikir itu amalan yang mendekatkan kepada Allah, sementara yang dilakukan adalah amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah dan diwajibkan, diharuskan gitu ya, pada jam-jam tertentu dengan jumlah-jumlah tertentu dengan niat-niat tertentu, dan itu kemudian menjadi panggilan jin masuk ke dalam tubuh dia. Itu berarti dari diri kita sendiri, itu kesalahan yang kita buat. Makanya dalam Islam kan sebelum kita beramal harus belajar. Al-amal qoblal al-ilmu qoblal amal qoblal qaul wal amal, kan gitu. Ilmu itu sebelum ucapan dan perbuatan. Jadi kalau Islam kan sebelum kita sholat harus ada ilmunya, sebelum kita puasa harus ada ilmunya. Begitu juga ruqyah. Sebelum kita memberanikan ruqyah secara istilah ya. Kalau secara doa siapapun sudah ruqyah. Tapi secara istilah ruqyah itu adalah bacaan untuk orang yang sakit. Nah, maka dia harus ada ilmunya. Nah, kemudian ada juga jin itu yang dikirim. Nah, ini masyarakat Indonesia ini, ya, kita di Indonesia ini banyak sekali orang-orang yang memang mempelajari dunia hitam, perdukunan. Untuk apa? Untuk maksud-maksud tertentu. Makanya dalam dunia sihir itu banyak untuk pengasih lah, gimana supaya cewek-cewek suka gitu. Kemudian untuk penglaris, untuk penglaris lah, gimana supaya dagangan kita laris. Tapi larisnya kan nggak masuk akal. Orang berdatangan ke kedai dia, orang datangan ke toko dia bukan karena memerlukan atau membutuhkan produk dia, tapi karena ada panggilan yang dia nggak bisa nolak, sehingga dia datang, sehingga kemudian membeli sesuatu yang sebetulnya dia nggak perlukan. Sampai di rumah baru dia ingin, ini saya beli untuk apa? Gitu.
Nah, itu kan permainan setan. Luar biasa. Nah, jadi ada yang memang dibuat oleh orang, dan bahkan ada memang orang-orang yang belajar tentang dunia gaib, sihir itu untuk mencelakakan orang. Ada ya, Iya, ada orang. makanya dukun itu kan ada dua, dukun yang konon katanya baik menolong, ya kan? Ada dukun yang memang dukun hitam yang memang kerjanya nyantet orang, bunuh orang gitu. Baik. Tadi saya agak ini tadi ya, ternyata seorang hafizoh atau bahkan dari sisi keilmuan, sisi pengamalan juga yang kita relatif anggap orang itu soleh lah gitu tadi ya, soleh dan soleha, ternyata bisa juga tadi ya. Apalagi bagi orang awam yang kayak kita ini ya. Nanti kita akan lanjut lagi. Ini luar biasa pemirsa di rumah, merinding sekali ya, karena ternyata hal-hal yang seperti ini juga percaya tidak percaya bisa terjadi pada siapa saja. Kita akan lanjut lagi setelah melihat beberapa pesan. Silakan. Baik pemirsa di rumah, kita akan lanjut lagi. Sebelum lanjut, ini ada bagi pemirsa di rumah yang mau line WA ya, atau berinteraktif langsung dengan tim kami, dengan timnya beliau, bisa line interaktif WA ke 0878 7876 5345 ya. Jadi pemirsa di rumah bisa menanyakan hal apa saja seputar tentang pengobatan ruqyah ini. Kemudian juga ini tempat Ruqyah Center ini atau di UEA ya, Ustadz Eri Abdul Rahim Center ini beralamat di Jalan Inhopteng 43. Inhopteng 53A ya, depan Cendol Elizabeth ya. Baik, sebelum tadi pengenalan kan ada gini tadi ya, banyak orang yang ini ciri-ciri orang kena gangguan jin itu biasanya seperti apa sih Tan? Ada kan kadang-kadang ada kisi-kisi atau gimana Tan? Iya. Jadi secara umum kalau kita mau memastikan orang ada gangguan atau tidak, nanti gangguan itu akan terpisah lagi. Gangguan itu nanti terpisah 3. Yang pertama adalah kerasukan. Kerasukan itu berarti jin itu masuk dengan sendirinya, iseng-iseng atau ganggu, sama kayak manusia. Manusia ini kan kadang-kadang ada yang suka iseng gangguin manusia-manusia lain gitu ya. Jin itu juga gitu, lihat kita lewat, dia ganggu. Sama ya. Sama. Jahil juga deh. Jahil juga. Jadi makanya sifat mereka pun itu berbeda-beda. Kalau di Jawa Barat kayak apa, kalau di Medan kayak apa, kalau di Makassar kayak apa. Apalagi jin itu hidup lebih dulu dibanding kita. Hidup lebih dulu dari kita. Dan berbeda negara itu berbeda karakter. Indonesia berbeda dengan Malaysia. Malaysia berbeda dengan Brunei. Brunei berbeda dengan Singapura. Nanti kalau Hong Kong berbeda lagi tuh. Nah itu, jadi dia masuk sendiri yang pertama. Kemudian yang kedua ada namanya sihir. Ya, masuk karena sihir. Yang ketiga masuk karena keturunan. Masya Allah. Jadi ada, apalagi orang Indonesia ya, yang dulunya memang suka dengan sesuatu yang berbau klinik-klinik. Zaman-zaman dulu tuh ada yang sampai kuat di mana tadinya itu kan menjadi sebuah budaya di kita, kebiasaan yang turun-menurun, yang sampai sekarang juga ada. Tradisi itu masih dipegang erat di berbagai tempat dan daerah ya, sebagai sebuah menurut mereka melestarikan kebudayaan mereka. Padahal sebetulnya itu turun-temurun. Nah, itu ada jin yang masuk ke dalam tubuh kita secara turun-temurun dari kakek, kemudian ke bapak, kemudian ke cucu, dan terus itu. Luar biasa. Gitu. Dan kita kan sebagai manusia biasa yang penglihatan kita tuh kan sangat terbatas tadi hal-hal yang kayak gitu. Sementara konon katanya mereka itu, jin itu melihat kita tidak bisa melihat. Kita tidak bisa lihat mereka. Makanya ada ciri-cirinya. Orang yang terkena gangguan jin itu, kalau secara umum ya, kalau kita mau rincikan 3 ini berbeda, tapi secara umum ada 3 perkara yang bisa kita lihat dari kehidupan kita. Yang pertama, orang terkena gangguan jin atau sihir itu bisa dilihat dari mimpi. Jadi orang yang terkena gangguan, biasanya dia akan selalu mimpi jumpa ular, mimpi binatang buas, mimpi tenggelam, mimpi hanyut. Pokoknya yang agak berat aja tadi. Mimpi yang aneh-aneh. Tapi bukan 1-2 kali. Kalau cuma 1-2 kali itu namanya bunga mimpi. Oke, siap. Mungkin karena capek, karena lelah, karena ada sedikit sakit gitu ya. Kemudian mimpi itu bunga mimpi. Tapi kalau mimpi itu berterusan. Jadi ada orang
di Medan itu ada klien saya, pasien saya perempuan mahasiswi yang dia selama 7 tahun mimpinya sama. Masya Apa? Allah. Yaitu ketika dia tidur dia dizinai. Selama 7 tahun. Saya juga sempat lihat itu YouTube-nya Ustaz itu dan itu nyata tadi. Dan itu nyata. Dan itu bukan mimpi sebetulnya, tapi kenyataan di alam mereka. Jadi di zina ya di zina beneran. Makanya para ulama mengatakan kan ada pernikahan antara jin dengan manusia dan itu bisa melahirkan anak. Nanti sesuai kesepakatan antara suami istri itu, misalkan istrinya jin, ada kesepakatan kalau laki-laki jadi manusia, kalau perempuan akan dibawa ke alam jin. Bahkan ada seorang sahabat tuh yang diculik, dibawa ke alam jin, kemudian ditawarin mau tinggal di sini selamanya atau mau pulang. Kalau mau tinggal selamanya di alam jin, maka dia akan hidup bersama jin. Tapi dia memilih pulang dan akhirnya kemudian dia pulang. Nah itu, jadi mimpi ini yang pertama. Yang kedua, kita bisa mendeteksi awal kita ini ada gangguan atau tidak dari sakit yang ada di fisik. Ada 5 anggota tubuh kita yang selalu sakit. Kalau dalam tubuh kita ada gangguan jin, sihir atau ain, ya. Yang pertama selalu sakit kepala. Selalu itu tadi. Selalu sakit kepala. Dan sakit kepalanya ini bukan sakit kepala biasa, tapi bukan sakit migrain kepala, atau bukan yang tapi sakit kepala 7 keliling yang kalau diminumkan obat apapun nggak hilang. Atau kalau reda sebentar akan kumat lagi. Melebihi vertigo bahkan tadi. Melebihi vertigo. Memang sakit kepala dan itu menyiksa. Kemarin ada yang nanya di saat saya live di TikTok itu. Ada yang nanya, saya sakit kepala selama 3 bulan, nggak berhenti, dimulai dari maghrib sampai mau subuh. Itu nggak berhenti. Tapi kalau sudah start subuh berhenti. Gila. Gitu. Kemudian sesak di dada. Sesak, kemudian sakit di perut. Jadi kadang-kadang ada orang yang kalau bawa selalu sakit perut, datang ke dokter dikasih minum obat asam lambung, dikasih minum obat mah, tapi nggak hilang-hilang selama bertahun-tahun. Maka itu indikasi bahwa sakit perutnya bukan karena medis. Makanya minum obat dokter nggak hilang. Bisa jadi dia termakan sihir, yang kemudian sihir mengendap di perutnya. Dan itu kalau nggak diterapi dengan ruqyah syariah nggak akan hilang. Kemudian selalu sakit di pundak belakang. Dan bagi para wanita atau laki-laki juga berlaku, ada orang yang wajahnya itu tiba-tiba jerawatan. Dulu bersih, cantik, tiba-tiba jerawat, nggak hilang-hilang. Dipakai skincare yang mahal-mahal nggak hilang, datang ke dokter nggak hilang. Mendadak lah gitu tadi. Mendadak. Itu bisa karena pengaruh gangguan sihir. Kemudian yang ketiga, itu bisa dilihat dari emosi. Orang yang ada gangguan gampang marah. Pemarah. Meletup-letup tadi. Meletup-letup. Ada hal yang nggak terlalu ada masalah kecil jadi besar. Kalau istri selalu minta cerai, kalau berantem gitu ya, rumah tangga susah untuk harmonis tuh. Jumpa aja berantem, nanti gara-gara mau parkir aja itu bisa berantem. Yang satu bilang sana, yang satu bilang sini, berantem itu. Itu juga pernah. Nggak jadi ikut ngaji. Iya. Masya Allah. Parkiran. Nah, itu. Jadi emosi meledak-ledak. Kemudian mudah depresi, mudah tertekan. Ketakutan yang terlalu berlebihan. Jadi orang-orang yang terlalu fobia, misalkan dia takut air, takut sama kucing, itu adalah ciri gangguan. Luar biasa ya. Emang sebenarnya indikator-indikator itu juga kita bisa dapatkan sehari-hari sebenarnya tadi ya. Cuman memang ada yang levelnya lebih parah ini ya, dan intensitas yang lebih ini tadi. Makanya untuk memastikan kita nggak bisa memastikan, tapi indikasi dan ciri-ciri ada ada istilahnya barometernya, itulah ciri-ciri kalau orang terkena gangguan. Nah, untuk memastikan dia ada gangguan atau tidak adalah dengan terapi ruqyah. Nah, dengan rutin mendengarkan ayat ruqyah, kalau ada reaksi, nah berarti ada gangguan yang dia kemudian bisa melakukan ruqyah seperti itu. Kemudian kan orang jadi ingin tahu lebih dalam lagi. Cara mencegahnya ini gimana tadi? Kan karena orang ada yang saya jadi ngelihat penjelasan Ustadz begitu gamblang dan begitu terang benderang. Kami kan jadi agak takut tadi ya, jadi khauf tadi, jadi wajar tadi ya, dengan udah ngelihat juga skala ekonomi yang lain-lain, Pak Jokowi bilang resesi yang lain-lain, ditambah yang kayak gini pula udah cuaca, bahkan kemarin aja kan ada gempa juga, ada gempa lagi. Ini gimana? Nah itu gimana mensiasati ini semua dengan segala ininya? Iya, jadi gini, saya kalau teman-teman ya pemirsa di rumah ikuti media saya, saya ada di TikTok, ada di YouTube, ada di Facebook, aktif ya.
Saya selalu mengedukasi ciri-ciri orang terkena gangguan, ciri-ciri orang terkena gangguan gitu ya. Kadang-kadang banyak orang yang menganggap, oh ini Ustadz ini nakut-nakutin nih, sikit-sikit sihir gitu ya. Padahal sebetulnya kita punya tujuan. Tujuannya apa? Anda itu jangan terlena karena musuh Anda sebetulnya ada walaupun nggak nampak. Kan kata Allah Subhanahu wa taala, setan itu musuh yang nyata. Nyata ini. Ya. Aduwwum mubin. Mereka itu musuh yang nyata dan nggak nampak. Jadi jangan terlena. Karena sedikit pun kemaksiatan yang kita lakukan, dia bisa masuk. Makanya kita sebetulnya sengaja menakut-nakutin, tapi bukan supaya takut sama jin, bukan takut sama sihir, tapi takutlah kepada Allah. Luar biasa. Gitu. Sehingga kemudian hati ini selalu terpaut kepada Allah dengan apa? Dengan amalan. Zikir, baca Al-Quran, amalan soleh, sholat, ibadah, itu kan semuanya adalah amalan-amalan yang dapat membentengi diri dari pengaruh gangguan tersebut. Karena jangan sampai sudah sakit baru diterapi. Kan bahasa kita sedia payung sebelum hujan. Kan gitu. Jadi cegah dulu sebelum setan itu masuk. Gimana dengan amalan? Nah, dengan tahu kita indikasi-indikasi itu, maka sejak awal kita tahu. Contohnya, oh malam ini saya mimpi nih ular, gitu ya. Besoknya mimpi dikejar anjing. Besok lagi mimpi jatuh. Wah, ini ciri-ciri gangguan sihir yang disampaikan sama Ustadz Eri di TikTok nih. Oke. Akhirnya kan kita jadi, ini kalau nggak segera diupayakan terapinya, bahaya nih. Bisa jadi sihir itu betul-betul masuk. Ini kan sihir itu kan ada tahapan. Pertama kan dia neror dulu buat kita takut, buat kita was-was. Kan gitu. Kalau sudah takut was-was, maka baru dia masuk. Kan setan itu tidak akan bisa masuk ke dalam tubuh kita kecuali melalui 3 pintu. Apa aja itu? Yang pertama, ketakutan yang terlalu berlebihan. Makanya diteror itu supaya apa? Supaya takut. Supaya takut kita. Kalau takut, masuk. Makanya ketika saya menyampaikan ciri-ciri gangguan sihir, bukan ketakutan yang akhirnya Anda takut sama makhluknya, tapi takutlah sama Allah. Karena Allah sudah ajarkan kepada kita bagaimana cara mencegah agar kita tidak terkena gangguan, sehingga kemudian kita mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allah dan Rasulnya sebagai upaya pembentengan diri kita dari gangguan. Gitu. Jadi ketakutan yang terlalu berlebihan. Dan teror itu kan, mimpi-mimpi itu kan teror tuh. Nanti kadang-kadang ada bunyi-bunyi, ada yang ketok pintu, ada yang salam, kan gitu. Kalau kita berani, itu nggak berani ngetok lagi. Tok, 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 gitu kan. Dibuka nggak ada. Tok, tok, tok lagi. Buka ancam, berani ketok-ketok sekali lagi, sepancung kan gitu. Dia nggak berani, itu setan itu tahu. Karena dia tidak akan bisa mengganggu kita kalau kita tidak takut dengan mereka. Yang kedua, emosi yang terlalu berlebihan. Makanya gangguan jin itu mengarahkan supaya kita emosi. Antum kalau setiap malam mimpinya mimpi-mimpi yang aneh-aneh, tidak bisa tidur, mimpi aneh, mimpi dikejar-kejar, mimpi jatuh, mimpi tenggelam gitu ya. Tidur kan nggak nyenyak. Kalau tidur nggak nyenyak, bangun tidur apa yang terjadi? Udah badan gelisah, nggak enak badannya, gregesin gitu ya. Tengok istri senyum marah, padahal senyum dia. Kita kira ngeledek. Jadi suzon ya, jadi suzon. Kita kira dia ngeledek kita. Akhirnya kan terpancing emosi. Ya, datang ke kantor, ya kan, jumpa sama apa namanya, pekerja lupa nyampaikan selamat pagi bos gitu, marah kita. Kamu ini nggak hormat saya kan gitu. Gara-gara apa? Gara-gara tadi malam tidurnya nggak nyenyak. Badan jadi nggak enak, emosi nggak terkendali, nggak bisa fokus kerja. Biasanya berlangsung sepanjang hari itu biasanya, dari mulai bete dari awal sampai sepanjang itu. Oke. Ini. Yang ketiga tadi belum. Coba yang ketiga tadi adalah sedih yang terlalu berlebihan. Nggak boleh juga tadi. Sedih yang terlalu berlebihan bisa masuk. Larut gitu ya. Makanya kan kalau di Indonesia banyak ada orang meninggal, kemudian salah satu keluarganya kerasukan, kemudian ngakunya apa? Roh itu, aku nenekmu. Nah, mau apa nek? Mau kopi, buatan kopi. Salah. Harusnya diusir, kamu setan. Bacakan ayat kursi, keluar dia. Nah itu, kenapa bisa kerasukan? Karena sedih yang terlalu berlebihan. Makanya dalam Islam kita boleh menangis, tapi air mata, ya kan? Tapi nggak boleh meratap. Sehingga kemudian meratap itu menjadi kita sedih dan kemudian setan masuk.
Nah, ini. Baik. Luar biasa ini pemirsa di rumah. Saya Iya. pikir yang disampaikan Ustadz ini persis kejadian relate kita sehari-hari ya. Iya, Apa dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Betul. Kita akan lanjut lagi karena ini masih ada kira-kira 15 menit ke depan dan sekaligus juga nanti Ustadz dan timnya juga akan banyak menghasilkan training-training ya dan nanti Iya, insya Allah. interaktif ya. Kami meminta berbagai masukan dari pemirsa di rumah. Silahkan mau ada yang interaktif ke line kami ya di 0878 7876 5345. Kita akan lanjut lagi setelah melihat beberapa pesan berikut ini. Silakan. Baik, pemirsa di rumah, kita akan lanjut lagi membahas seputar dunia ruqyah ya dengan pakarnya langsung nih, yang beliau sudah malang melintang ya, wabil khusus terutama di Asia Tenggara ya tadi. Iya. Ada juga ini yang menjadi pertanyaan bagi kita semua tadi. Ini gimana caranya tadi melakukan ikhtiar ruqyah sendiri tadi? Karena banyak masyarakat kita, terutama di Jawa Barat, yang menanyakan apakah ini bisa meruqyah secara mandiri atau secara sendiri gitu tadi? Iya. Jadi gini, ketika kita sudah memahami ciri orang terkena gangguan, seperti misalkan selalu mimpi-mimpi yang menakutkan, kemudian kita sakit-sakitan, yang sakit itu kalau dibawa ke dokter nggak hilang-hilang, maka itu kan indikasi bahwa kita terkena gangguan. Atau misalkan kita punya anak kita selalu nangis di waktu malam, kalau didiamkan nggak diam-diam, tapi badannya nggak hangat, nggak panas, ya. Dan ini biasanya terjadinya malam saja, di atas jam 12. Nah, kalau terjadi hal-hal seperti itu, kemudian kalau kita mau cari pakar ruqyah kan susah. Walaupun kami misalkan ada pusat ruqyah syariah di Bandung, di Jalan Inhofteng itu gratis ya. Anda bisa datang ke tempat kami untuk konsultasi. Cuman kan waktu terbatas. Sementara anak kita ini sudah kejang-kejang gitu ya. Nangis-nangis. Gimana itu? Apa upaya yang bisa kita lakukan sebagai pencegahan awal? Nah, teman-teman, nanti para pemirsa bisa belajar tentang ruqyah mandiri. Ruqyah mandiri itu sebetulnya simpel. Ada beberapa, tapi yang mudah untuk dilakukan di rumah itu ada juga. Yang mudah ada 2 minimal. Yang pertama adalah membacakan ayat-ayat Al-Quran. Membaca atau mendengar. Jadi kalau misalkan Anda bisa baca, untuk orang-orang yang terkena gangguan, bacakan Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu diulang-ulang aja. Tapi kalau kemudian Anda yang kena, kan bukan baca, bukan kita baca berarti. Karena kita kena, maka cukup mendengar. Anda bisa dengarkan ayat-ayat Al-Quran yang saya baca di YouTube sudah ada. Atau saya seperti ini kan ayat-ayat Al-Quran, dengarkan gitu ya. Itu akan menenangkan. Karena sekali lagi setan tuh hanya bisa masuk ketika ada kegelisahan di hati yang buat dia marah, yang dia buat sedih, yang buat dia ketakutan. Itu kan hati. Jadi euforia berlebihan tadi ya? Marah berlebihan, sedih berlebihan, takut berlebihan. Takut yang berlebihan. Bahkan kesenangan yang terlalu berlebihan. Senang berlebih juga tidak boleh. Ya, nafsu dunia itu juga. Jadi orang yang hura-hura apa semua tertawa berlebihan itu juga akan jadi peluang masuk. Nah, itu yang pertama. Jadi apapun yang terjadi ketika Anda mendeteksi bahwa adanya gangguan dalam diri kita, dari diri pemirsa di rumahnya, di keluarganya, kita lingkup keluarga, yang pertama harus dilakukan adalah untuk menenangkan jiwanya, mendengarkan ayat Al-Quran. Ya, itu yang pertama. 1 jam atau 2 jam dengarkan setiap hari. Kemudian yang kedua, mandi. Mandi dengan air yang sudah diruqyah. Nah, karena setan itu diciptakan dari api. Api itu sifatnya apa? Panas. Makanya kalau setan ada dalam tubuh kita, itu rasa panas. Walaupun ada AC itu rasanya panas. Gerah aja. Makanya gampang marah itu. Marah. Nah, ketika dia sudah nggak bisa marah, jadinya kan sedih. Orang sedih itu kan ada orang meninggal. Dia kan orang, ketika ada orang yang dia cintai meninggal, maka yang pertama dia adalah amarah sebetulnya. Tapi kan masa marah sama Allah? Kan gitu. Akhirnya dia sedih. Marah itu jadi redam, berubah menjadi kesedihan. Tapi itu kan amarah. Amarah itu panas. Makanya kita tinggal di Bandung. Orang Bandung ini kalem-kalem. Mau marah pun, saya kalau jumpa sama preman-preman Bandung tuh, jadi
Saya tengok bukan marah, malah senyum gitu ya. Nah beda sama tempat-tempat yang memang daerahnya panas. Kamu marah dia. Karena itu berbeda. Nah begitu juga setan. Nah mandi dengan air ruqyah itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam pengobatan, pencegahan gangguan untuk awal. Nah, jadi gimana cara buat air ruqyah itu mudah sebetulnya. Ya, gimana tuh? Siapkan air 1 ember. Ya, kemudian bacakan ayat-ayat yang kita sudah hafal, Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, masing-masing 3 kali. Kemudian dimandikan kepada orang yang terindikasi terkena gangguan rutin setiap hari. Mandi. Kemudian kalau orang terkena gangguan biasanya rumahnya juga ada gangguan. Maka rumahnya dikelirkan sekalian, dibersihkan. Dengan air yang sudah kita ruqyah tadi, masukkan di semprotan gitu, disemprotkan di seluruh ruangan rumah di dalam. Kemudian di teras-teras. Nah, itu nanti kalau rutin, insya Allah akan membersihkan pengaruh gangguan yang ada di rumah, kemudian yang ada di dirinya, ya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalaupun nggak ketemu dengan ahli ruqyah, bisa buat sendiri. Namun kalau misalkan sudah dibuat beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan, tapi gangguan kok masih ada, nanti bisa konsultasi ke kami. Dan layanan konsultasi kita gratis, jadi silakan datang di pusat ruqyah syariah kita yang di Jalan Inhofteng. Nah, ini kalau ada yang menanyakan, kami ini non-muslim. Nah, ini gimana tadi? Apakah kita bisa juga atau ini pengobatan hanya muslim saja? Coba gimana? Ini menariknya pengobatan ruqyah syariah. Karena ruqyah itu merupakan doa, maka doa itu untuk semua, karena Islam ini rahmatan lil alamin. Bukan hanya untuk Islam saja. Tapi Islam ini rahmatnya itu untuk semua, termasuk non-muslim. Makanya di live saya itu banyak sekali non-muslim ikut. Mereka komen di situ, Ustaz, saya non-muslim, saya Kristen, saya Buddha, saya Hindu, boleh ikut Ustaz? Boleh. Bahkan boleh, kita ya? Bisa ya? Bisa, boleh ikut. Ada salah satu yang selalu mengikuti bimbingan terapi ruqyah saya di live. Ya, karena saya live setiap pagi jam 6 dan malam jam 8. Biasanya di TikTok saya, tinggal tulis Eri Abdul Rahim, itu nanti keluar TikTok saya. Nah, itu ada, kita selalu dihadirin teman-teman dari Bali ya, orang-orang Hindu. Kemudian bahkan dia menggunakan produk-produk saya, kan ada beberapa produk-produk saya yang sudah dibacakan dengan ayat ruqyah sebagai ikhtiar. Contoh tadi kan saya ajarkan cara buat air ruqyah. Kalau Anda nggak punya produk saya, maka cukup dibaca. Tapi kalau Anda sudah punya produk yang sudah saya ruqyah, itu bisa diikhtiarkan untuk tambahan sebagai wasilah. Contohnya gini ya, minyak wangi kasturi contohnya. Maka tinggal diteteskan minyak wangi kasturi di air. Di air itu 3-4 tetes, kemudian dimandikan. Nah, wangian kasturi ini secara ilmiah itu sudah diteliti, dia punya efek aromaterapi yang menenangkan. Tadi kan sudah kita sampaikan, orang yang ada gangguan tuh ada kegelisahan di hatinya. Ada emosi berlebih. Sehingga emosinya berlebihan. Kemudian tertekan terlalu berlebihan gitu ya, dan itu akan tenang ketika dia menggunakan minyak wangi kasturi walaupun tidak diruqyah secara ilmiah. Makanya banyak sekali orang-orang yang mengeluh kepada kami nggak bisa tidur, kemudian dia kalau tidur selalu mimpi-mimpi, itu rutin pakai minyak wangi kasturi saja itu bisa hilang. Nah, makanya non muslim juga bisa pakai karena secara ilmiah dia menenangkan. Cuman bedanya kasturi kita dengan yang lain gimana? Kasturi kita dipabrikkan khusus. Jadi tingkat keaslian dan original kualitasnya itu betul-betul saya jaga. Terjamin lah ya, benar-benar. Terjamin. Karena untuk terapi ini bukan main-main. Saya kan mempertaruhkan reputasi saya. Kalau kemudian wangian kasturi ini dipakai sama aja dengan yang punya orang, ya apa bedanya tadi? Tekan mental buat saya kan gitu. Kita untuk terapi, kalau orang untuk wangian saja. Kali ini enggak, untuk terapi. Jadi secara kualitas memang berbeda dengan produk-produk wangian yang sama, karena kita pabrikan sendiri untuk kualitas yang kita mau gitu ya, seperti itu. Jadi non muslim bisa boleh melakukan. Dan ini ada hadisnya, dulu di zaman Rasulullah ada seorang sahabat namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri ini ketika dia bermalam di satu kampung, ternyata ketua kampungnya, kepala desanya digigit sama binatang berbisa sampai nggak bisa berdiri. Didatangkan tabib, minum obat nggak hilang-hilang. Akhirnya sahabat Rasulullah SAW bernama Abu Sa'id Al-Khudri datangin, kemudian bacakan surah Al-Fatihah, dia ludahkan sedikit di tempat binatang berbisa gigit itu, sembuh dan bisa berdiri. Kemudian saking senangnya dia ngasih hadiah kepada Abu Sa'id Al-Khudri,
40 ekor kambing. 20 atau 40 ekor kambing. Artinya Tad, ya memang bagi Dan itu yang... non muslim. Ah. Dan itu non muslim, yang dirukyah itu non muslim. Nah Tad, ini pertanyaan terakhir nih Tad nih. Ada orang yang suka beranggapan bahwa ini kan agak lumayan goib gitu tadi. Sementara kita di muslim itu kan harus mempercayai bahwa dalam hidup ini percaya ada hal yang goib yang kita tidak bisa secara kasat mata kita bisa melihatnya. Nah, tadi meyakinkan orang untuk bahwa pengobatan ini itu memang secara saintifik juga bisa terukur gitu tadi yang lain-lain. Ini gimana tadi cara meyakinkan karena di masyarakat kita ini suka ada sakwa sangka yang luar biasa gitu. Jadi ruqyah syariah ini memang sering dikaitkan dengan dunia gaib. Dan kita sebetulnya sebagai orang beriman wajib percaya dan meyakini adanya hal gaib. Jin, kemudian gangguan sihir itu memang ada dalam Al-Quran juga disebutkan. Masalah jin juga di Al-Quran juga disebutkan. Itu kita perlu meyakini. Namun kemudian dalam Islam ada barometernya. Nggak boleh kita mempelajari dunia gaib dengan cara yang tidak benar. Karena dalam akidah kita itu disebut dengan taufiqiyah. Dia harus ada dalil. Ketika kita berbicara tentang dunia gaib, jin, sihir, maka harus ada dalil. Ya, harus ada dalil yang mengiringinya. Nggak bisa berbicara berdasarkan pengalaman. Kalau kita berbicara tentang alam gaibnya. Nanti makanya ruqyah ini nanti ada beberapa, ada yang dia masuknya akidah. Kalau berbicara tentang hal gaib maka masuknya akidah. Harus ada dalil, Al-Quran, hadis. Kalau misalkan doa masuk, maka masuknya fikih. Harus disesuaikan dengan doa-doa yang dibacakan oleh Rasulullah. Nah, ada yang babnya muamalah, teknik, cara. Nah, peruqyah dengan peruqyah yang lain, peruqyah satu dengan peruqyah yang lain, dia punya cara yang berbeda. Tapi barometer fikihnya tetap, akidahnya tetap. Luar biasa ini. Nah, gitu. Jadi nggak boleh nanyanya sama jin, nggak boleh. Tapi harus berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, gitu ya. Jadi ruqyah syariah ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagai terapi dan doa untuk orang-orang yang terkena gangguan gaib. Makanya penyakit itu sumbernya kan ada dua. Secara ilmiah sumbernya ada dua. Pertama adalah jismiyah. Yang kedua adalah ruhiyah. Jismiyah itu adalah sakit fisik, pelemahan organ tubuh, jasad. Nah, organ jantung kita melemah akhirnya jadi sakit jantung. Organ paru-paru kita melemah jadi sakit paru-paru. Organ lambung kita melemah jadi sakit lambung. Organ saraf kita melemah jadi stroke. Itu jismiyah. Berobatnya kemana? Ke dokter. Makanya kita nggak pernah bertentangan dengan dokter. Justru ketika orang tanya, Ustaz, kok saya selalu sakit kepala sudah bertahun-tahun nggak hilang-hilang? Sudah ke dokter belum? Sudah, Ustaz. Apa kata dokter? Kata dokter nggak ada sakitnya. Berarti gangguan non. Berarti yang kedua, ada jismiyah, ada ruhiyah. Nah, ruhiyah inilah gangguan jin. Ya, bedanya penyakit jismiyah dan ruhiyah itu apa? Kalau penyakit jismiyah, sakitnya itu memang ada, walaupun kita nggak ngerasakan. Kan ada orang yang sebaik dideteksi sakit kanker, tiba-tiba 1-2 minggu meninggal. Kenapa? Karena kankernya tidak dia rasakan. Aneh. Tapi ada. Berarti itu kan jismiyah. Ya, sakitnya itu ada tapi tidak merasakan. Kalau ruhiyah, gangguan jin atau sihir itu kebalikannya. Sakitnya itu bisa jadi nggak ada. Nggak ada sakitnya. Tapi dia rasa ada. Aduh, so sakit kali kepala saya. Dicek ke dokter nggak ada sakitnya. Berarti kan sakitnya sebetulnya nggak ada di sini. Kepalanya sebetulnya nggak sakit. Terus sakitnya apa? Ini ruhiyahnya, hatinya. Makanya syaitan ketika masuk ke dalam tubuh manusia, dia menguasai hati dan pikiran untuk menciptakan penyakit yang ada dalam tubuh yang sebetulnya penyakit itu nggak ada. Secara medis nggak ada. Saya sakit perut, lambung saya sakit gitu. Aduh, gitu ya. Diperiksa nggak ada. Kenapa? Karena sakitnya bukan di lambung, tapi sakitnya di hati dan pikiran yang menciptakan penyakit itu sendiri. Makanya kalau orang belajar tentang ruqyah, ini dibongkar keyakinan dia itu. Luar biasa ya. Dan ketika dia bisa merubah keyakinan bahwa aku ini nggak ada sakit, udah datang ke dokter, sudah minum obat kok, sudah lupakan rasa sakit itu, maka dia akan lupa. Itu jadi permainan di situ merubah sebuah keyakinan. Gitu. Makanya kan ayat Al-Quran dibacakan, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, kata Allah kan. Orang beriman tuh ketika dibacakan Al-Quran bertambah imannya.
Ulama tafsir mengatakan yang dimaksud bertambah imannya adalah zadat hum tasdiqon, bertambah keyakinan, gitu. Luar biasa. Aduh, saya pikir memang pemirsa di rumah 1 jam saja kita kurang cukup. Kita terus karena insya Allah mudah-mudahan Ustadz juga akan banyak menjelaskan nanti di sesi berikutnya ya. Ada kesimpulan nggak Tad? Ada yang mau disampaikan di atas, karena ini sayang sekali waktunya kita memang terbatas. Silakan terbatas ya. Iya, teman-teman sekalian, para pemirsa yang Bandung TV yang ada di rumah. Pertama yang Anda harus pahami bahwa ruqyah itu memang ada, dunia gaib itu ada, gangguan jin itu ada, gangguan sihir itu ada, dan itu ada dalam Al-Quran diceritakan. Dan mereka punya kekuatan merubah sesuatu yang tidak ada jadi ada, yang ada jadi tidak ada, itu bisa. Tapi yang perlu kita ketahui, yang perlu kita yakini bahwa kekuatan sihir itu tidak akan bisa ya terjadi atau berlaku kepada orang yang punya keimanan kuat kepada Allah, yang meyakini bahwa yang kuat hanya Allah. Sihir itu ada kekuatan, tapi ketika kita meyakini bahwa kekuatan Allah itu paling kuat, maka sihir itu jadi lemah. Seperti zaman Fir'aun, Fir'aun mendatangkan penyihir-penyihir hebat, paling kuat, menyihir Nabi Musa dengan lemparkan benang jadi ular. Kemudian Musa diperintahkan sama Allah, lemparkan tongkatmu. Dia lemparkan tongkat, dan tongkat itu memakan sihir-sihir. Dalam ilmu sihir paling tinggi pada saat itu, nggak mungkin ada sihir bisa memakan sihir yang lain. Jadi sihir yang mereka lakukan adalah sihir yang paling kuat. Tapi ketika dihadapkan mukjizat, tongkat dilempar, tongkat itu makan. Makanya penyihir itu, dia nggak bisa menolak keimanan. Ini pasti Musa bukan penyihir, tapi utusan Allah. Karena nggak mungkin sihir kami bisa dilawan, bisa dikalahkan, kecuali yang maha menciptakan yang bisa melawan. Akhirnya dia beriman. Makanya sehebat apapun tukang sihir, sehebat apapun pengaruh sihir, kalau kita hadapkan dengan mukjizat, mukjizat kita hari ini adalah Al-Quran, maka dia menjadi sesuatu yang sangat lemah, bagaikan debu yang dihembus angin. Nyaris tidak terjadi apa-apa tadi. Nyaris tidak terjadi apa-apa. Makanya keyakinan yang ada dalam dada kita harus semakin dimantapkan ketika kita mau sembuh dengan Al-Quran. Gitu. Luar biasa sekali. Baik pemirsa di rumah, Tad, hatur nuhun, terima kasih Tad telah kedatangan kami di Bandung TV ini. Insya Allah akan lanjut lagi di hari Selasa tadi ya, Selasa depan ya. Hari Selasa depan. Tentu dengan pembahasan yang lebih mendalam lagi tentang ini. Mohon maaf pemirsa di rumah kalau memang kita banyak kekurangan, banyak kealfaan. Jangan lupa di Ustadz Eri ini ada di YouTube-nya beliau, dia punya YouTube Eri Abdul Rahim, kemudian di TikToknya juga sama tadi ya, Eri Abdul Rahim juga. Di IG juga ada tadi ya? IG juga ada, IG juga sama ya. Juga. Nanti kita akan lanjut lagi di Selasa depan, insya Allah kalau kita dikasih ada kesehatan lahir dan batin. Mohon maaf bila banyak kesalahan, kami undur diri, kami pamit diri. Insya Allah kita akan kembali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.